Di muda jangan pernah gengsi lah, karena pekerjaan ngarit ini kategorinya kan sangat rendah memandangnya. Tapi buat saya jadi seorang guru. Di saat saya pulang dari ngajar, di saat saya ada waktu dari mengajar, waktu itu ada rumput, ada jerami, pasti saya ambil. Meskipun notabene saya itu seorang guru. Perkenalkan, nama saya Dedi Rekta Andoko. Profesi saya adalah seorang guru di SMPN Negeri 2 Dringu sama di SMP Hati Raksan. Sehari-hari pekerjaan mengajar dan juga sebagai peternak sapi di rumah dan juga ngarit kalau sore tentunya. Awal mula memulai usaha Awal mula kita tidak mulai usaha pertama, kita hanya sekedar hobi karena punya rezeki waktu itu. Sedikit-sedikit kita belikan sapi, kita taruh di masyarakat. Setelah itu lama-kelamaan hobi itu menjadi usaha, karena dari hasil yang dipelihara di masyarakat itu kami coba pasarkan di waktu itu momen Idul Adha. Ternyata kok masuk, lama semakin tahun grafiknya semakin naik gitu. sebelumnya pernah usaha yang lain? Sebelumnya belum pernah. Ini kan banyak juga yang bertanya, apakah usaha sapi ini warisan dari orang tua gitu. Saya jawab tidak, orang tua saya adalah seorang petani, bapak saya, ibu saya seorang guru. Jadi ini saya mulai dari saya sendiri, dan dari usaha itu bapak ikut saya untuk mendukung di usaha di peternakan sapi sama kambing ini. Itu motivasi awal kok bisa jadi usaha sapi? Motivasi awal adalah pertama-tama itu memang kita pelihara di masyarakat. Setelah itu karena sudah mulai senang dengan sapi, sering baca artikel di YouTube atau di Google, dan ada teman satu kos juga yang kuliah di peternakan Brawijaya, sering ngobrol-ngobrol. Dari situ punya inspirasi. Dengan di masyarakat kan ilmu-ilmunya ilmu tradisional, kita padukan dengan ilmu-ilmu modern yang sudah sistemnya kayak hasil dari penelitian. Maka dari itu saya pertama langsung mencoba sapi IB, hasil IB, bukan hasil kawin biasa, yaitu limosin. Kita menggunakan sistemnya bukan hanya makan rumput, tapi kita dengan nutrisi supaya ngaritnya juga tidak terlalu banyak, kita bisa tetap kerja yang lain sambil nyantai. Dengan itu hasilnya kok luar biasa. Akhirnya masyarakat banyak yang mengikuti juga dengan sistem itu. Untuk penjualannya itu bagaimana? Untuk penjualan, memang penjualan ini kita harus tahu ya. Jadi masyarakat tuh kadang menjualnya sesuka-suka hati. Tapi kalau saya enggak, misalnya kita beli sapi di sekarang, itu ada momen di beberapa bulan ke depan itu sapi di mana sapi murah, di mana sapi mahal. Salah satu contoh di Idul Adha, tentunya sapi mahal. Yang kedua, setelah Idul Adha di bulan Suro sapi pasti turun, karena di masyarakat tidak ada orang hajatan di bulan Suro. Bulan Safar tidak, mungkin mulai bulan Maulud sama bulan Rasul. Kalau hitungan bulan Jawa itu biasanya banyak orang beli daging. Tentunya para RPH, para jagal banyak yang berburu sapi di pasar-pasar, akhirnya harga sapi naik. Disitulah harga sapi itu bisa mahal. Kalau kita jualnya di bulan Suro, insya Allah harga sapi pasti cenderung menurun nanti gitu. Untuk omset per bulan, kalau sapi itu bukan per bulan, kalau di sistem penggemukan gitu, 3 bulan minimal. Kalau 3 bulan sampai 4 bulan, kalau 3 bulan itu kisarannya 4 juta sampai 5 juta. Itu kotor, biasanya bersihnya paling tidak 3 juta. Jadi kalau di per ekor itu dihitung per bulan bisa 1 juta lah kategorinya untuk per bulannya. Bersihnya per ekor. Mengenai pakannya itu apa fokus ke pakai rumput? Mengenai pakan ini sebenarnya kendala kedua ya dari proses ternak itu. Pakan kalau kondisinya kita sampai dengan 10 ekor, kalau rumput kayaknya kesulitan.
tentunya kita juga memanfaatkan situasi di sekitar kita. Di sekitar kita ini banyak petani jagung. Jadi limbah dari jagung itu adalah pohonnya. Ya kalau jagungnya dijual kering, pohonnya itu kan masih bagus, masih hijau. Itu kita bisa pakai untuk pakannya sapi. Kalau mungkin 1-2 seperti di masyarakat untuk ini, untuk memuntik rumput mungkin masih bisa, tapi kalau kategorinya sampai 10 ekor kayaknya rumputnya gak nututi. Kecuali kita tanam rumput gajah yang cukup luas, mungkin bisa seperti itu. Untuk pakan ini perharinya tuh habis berapa? Untuk pakan hijauan ya. Pakan hijauan kalau kita 2 opsi, 1 pakan hijauan, 1 pakan nutrisi. Nutrisinya yaitu menggunakan dedak padi atau katul. Itu 1 ekor sapi itu kurang lebihnya 30 kilo. 30 kilo kalau hijauan. Kalau pakan nutrisi itu kurang lebihnya 20 kilo per hari. Sapi dewasa bobot kita kisaran 400 kilo. Karena bahasa sapi itu kan mulai dari kecil sampai dewasa sampai besar itu kan porsi makannya nggak sama gitu. Pernah laku, maksudnya paling mahal Yang gimana maksudnya? paling mahal pernah laku Paling mahal pernah laku 55. Pernah laku 55 juta. Waktu itu belinya 11.500.000, dipelihara karena sapi itu mulai dari pedet sampai dengan dewasa laku 55. Itu pada tahun 2015 lalu. Bobot 1 ton 97 kilo. Jenis limosin waktu itu. Kendala-kendala dalam peternak sapi itu adalah kalau sebelum PMK ini adalah demam, terus apa lagi ya kalau demam, borok, lalat ya. Lalat itu biasanya kalau lalat yang bawa lava ada luka sedikit biasanya menimbulkan borok yang didiami lava sehingga bolong dan ada ulatnya. Tapi itu masih sangat bisa diatasi untuk kendala-kendala itu. Kalau kendala-kendala yang lain tidak ada kecuali kendala kehilangan ya. Jadi kalau mati insya Allah, kalau mati sudah kategorinya itu takdir. Tapi selama ini kami kalau mati tidak pernah, kecuali di masa-masa PMK memang ada yang mati kemarin 2 ekor. Kalau kehilangan pernah 1 kali. Pokoknya dalam usaha itu memang usaha yang sudah kategorinya itu dipandang orang itu nyaman, pasti banyak makan pengalaman, korban, biaya maupun tenaga. Salah satunya hilang, mati, itu bagian dari pengalaman itu. Satu. Kalau yang mati kemarin 2 karena PMK. Kalau selama kurang lebihnya hampir 10 tahun tidak pernah kalau hilang. Dampak yang paling terasa ketika PMK adalah harga sapi. Harga sapi yang cukup drastis, yang semula 2 minggu sebelum wabah menyerang di daerah sini, harga sapi itu memang melambung tinggi. Setelah itu turunnya kisarannya antara 7 juta per ekor. Jadi kalau harga 17 di pasar itu bisa 12. Itu pun tidak ada yang mau beli. Kita jual tidak ada yang beli. Cuman harga bisa mahal menjelang kemarin itu. Menjelang Idul Adha yang mahal itu. Itu pun semua pembeli tidak langsung tanya sapi, tapi tanya surat dulu. Surat legal dari Dinas Peternakan. Jadi kalau orang mau beli sapi kemarin itu kalau tidak ada suratnya tidak berani. Berani batal maksudnya itu. Harapan kedepannya adalah jadi untuk penyakit PMK ini kita sudah mulai vaksin. Kayaknya masyarakat masih kurang paham sampai dengan sekarang, masih takut kayaknya ya, masih ada vaksin. Mungkin pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan mensosialisasikan lagi kepada masyarakat
supaya tidak takut untuk melihara sapi, karena nanti kalau misalnya dapat sapi langsung divaksin. Jadi supaya aman, dan kalau semuanya pulih, insya Allah harga sapi akan normal kembali. Jadi kalau kemarin masyarakat memang sangat terpukul betul, karena kalau di sini di daerah saya ini tidak terlalu banyak, tapi kalau daerah sekitar satu kandang isi 4-5, itu pun kena PMK semua, bahkan orangnya tidak makan karena 5 ekor roboh semua. Padahal itu kan tumpuan dari mereka. Tumpuan maksudnya itu sumber ekonomi. Kalau daerah-daerah atas kan kalau pertanian tidak terlalu, tapi sumbernya dari peternakan gitu. Motivasi buat anak muda. Motivasi untuk adik-adik muda, jangan pernah gengsi lah, karena pekerjaan ngarit ini kategorinya kan sangat rendah memandangnya. Tapi buat saya jadi seorang guru, di saat saya pulang dari ngajar, di saat saya ada waktu dari mengajar, waktu itu ada rumput, ada jerami, pasti saya ambil. Meskipun notabene saya itu seorang guru, juga memakai seragam, pulangnya tetap gonceng damen, gonceng tepon jagung. Itu kan sebenarnya kan bukan dibikin-bikin, ya emang dikategorikan katanya gengsi. Buat saya tidak, karena kalau sudah tahu hasilnya, insya Allah tidak akan pernah ragu lah untuk semua itu. Jadi jauhkanlah gengsi sama malas. Jadi jadilah pekerja keras, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik.